Happy Jelly. Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali hari ini Apa Kabar Indonesia Siang kembali menyapa Anda. Kali ini bersama dengan saya Sally Alexandra dan Prita Zega. Apa kabar Zega? Baik selalu. Gimana hari ini? Kabar baik tentunya. Di Apa Kabar Indonesia Siang kita punya informasi apa ya akan kita hadirkan untuk pemirsa? Ya, di Apa Kabar Indonesia Siang kita akan menghadirkan salah satu, ini ada video viral. Di mana-mana viral karena seorang bocah tewas mengenaskan akibat ini jarinya ini masuk ke dalam kolam renang. Nah, kita akan nanti update bagaimana penanganannya oleh pihak kepolisian. Pastinya di Apa Kabar Indonesia Siang. Namun sebelum itu kita akan ke informasi pertama dulu pemirsa. Ya, di mana pemirsa sejumlah penonton terlibat baku hantam di arena tinju lokal di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Beginilah detik-detik terjadinya kericuhan di arena tinju Darren Champ, di mana sejumlah penonton terlibat adu jotos dan membuat panitia pelaksana di lokasi kewalahan. Video perkelahian antar penonton tinju yang berdurasi sekitar 40 detik beredar luas di sejumlah platform media sosial. Sayangnya saat akan dikonfirmasi pemicu terjadinya keributan, pihak panitia pertandingan enggan memberikan komentar. Sementara pihak kepolisian melalui Kasat Intel Polres Toraja Utara langsung menurunkan personel tak lama usai mendapatkan laporan terjadinya kericuhan di arena tinju. Kelanjutannya. Dan kami sudah sarankan bahwa kalau akan melakukan kegiatan seperti itu atau giat masyarakat harus ada pemberitahuan atau mengambil izin di Polres ataupun Polsek. Kalau untuk izin secara legal tidak ada penyampaian, belum ada. Sama sekali belum ada. Polisi juga memastikan jika pelaksanaan pertandingan tinju tidak mengantongi izin dari kepolisian. Dari Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Joni Bane Tonapa, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dari Toraja, Sulawesi Selatan kita menuju ke Banyuasin, Sumatera Selatan, di mana aparat kepolisian dari unit Reskrim Polres Banyuasin, Sumatera Selatan menangkap pelaku. Ini buronan, pemerkosaan, serta pencurian dengan kekerasan. Inilah detik-detik penangkapan pelaku yang bernama Alex Saputra. Pelaku ditangkap di rumahnya setelah 4 tahun menjadi DPO. Sebelumnya, pada tahun 2021 lalu, pelaku bersama dengan 2 rekannya menyamar menjadi Satpol PP dan menangkap remaja yang tengah duduk berdua. Kemudian, para pelaku mengambil handphone serta uang dan perhiasan milik korban dan memperkosa korbannya. Usai melakukan aksinya, para pelaku kemudian kabur. 2 pelaku lainnya berhasil ditangkap, sementara Alex Saputra sempat melarikan diri. Adapun pelaku yang kita amankan ialah bernama Alex Saputra, berumur 41 tahun, merupakan DPO terakhir dari 3 pelaku lainnya yang telah kami amankan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam hukuman selama 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kita ke Surabaya, Jawa Timur. Seorang mahasiswa di Surabaya menjadi korban pelecehan seksual aksi perekaman saat mandi di rumah kosnya. Tak terima aksi asusila tersebut, korban melaporkan ke Polsek Wonocolo, Surabaya. Inilah CCTV rumah kos tempat kejadian perkara seorang pria berinisial M diduga merekam salah satu penghuni rumah kos ketika mandi. Tampak terduga pelaku panik usai aksinya ketahuan oleh korban. Korban melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Wonocolo, Surabaya. Tak berselang lama, terduga pelaku diantar oleh pengelola kos dan keamanan setempat.
mendatangi Mapolsek Wonocolo, Surabaya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi sore itu saya lagi mandi, tiba-tiba pas saya lihat ke atas, di ventilasi kamar mandinya tuh ada kamera HP, udah naik setinggi ini di atas ventilasi kamar mandi. Itu pihak siapa? Saya nggak tahu. Dia penghuni kos atau teman penghuni kos atau gimana, Mbak? Saya nggak tahu. Akan penyerahan tersangka maupun korban dari TKP Sawankerto, lanjut setelah kita dalami karena itu masuk ranah PPA, lanjut kita limpahkan ke PPA Polrestabes Surabaya. Usai menjalani pemeriksaan, kasus dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polrestabes Surabaya, Jawa Timur untuk pendalaman lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Pemirsa, 2 konten kreator diusir warga saat tengah membuat konten di tengah banjir yang melanda Bandar Lampung. Ya, insiden ini terjadi setelah keduanya mengajak anak-anak berenang di area banjir yang dinilai membahayakan keselamatan. Bukan buat konten, bantu dong. Nah iya, oke. Dalam rekaman yang beredar, terdengar teriakan warga yang meminta kedua kreator tersebut untuk segera meninggalkan lokasi. Tunjukin, Mbak ini warga sini. Kami makan terjang kemudian, Mbak. Arinda, Mbak di sini bikin konten dapat duit, Mbak. Maka saya bilang nggak apa itu? Mas, hapus video itu. Hapus videonya. Bahkan, beberapa warga meminta mereka menghapus rekaman yang sudah dibuat. Nggak ada backup. Lihat di foldernya. Nggak ada, Bang. Jadi hapus. Ini yang ngomong warga sini ini loh, saya nggak ngomong sama situ. Menanggapi kejadian ini, 2 konten kreator Ahmad Permana dan Mak Clara akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada warga perumahan Arinda Permai, Bandar Lampung atas kegaduhan yang terjadi. Bapak, Pak. Backupnya mana? Ini bilang ada backupnya. Nggak ada, Pak. Backup, Pak. Backupnya mana? Enggak ini, backupnya mana ini? Nggak ngaku, itu hapusin dulu. Meski ketinggian air telah surut, banjir masih merendam puluhan rumah warga dengan ketinggian air mencapai 40 cm. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Orang kayak gini, gua kayak nggak bisa ngamin kamu orang, gua tuntut orang. Mikir nggak kamu orang, otak kamu orang itu. Dan yang lebih parahnya anak-anak kecil suruh berenang sama dia orang konten. Pemirsa, kami hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Sebuah video memperlihatkan murid sekolah dasar di Karawang, Jawa Barat belajar renang di lapangan sekolah. Video memperlihatkan murid sekolah dasar di Karawang, Jawa Barat belajar renang di lapangan sekolah. Ini setelah para orang tua memprotes adanya pungutan biaya dalam kegiatan sekolah untuk pelajaran renang. Belum ada pernyataan resmi dari pihak sekolah. Namun, ini memicu perbincangan luas mengenai pungutan biaya di sejumlah sekolah yang berdampak terhadap kegiatan belajar siswa. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Nah, Zega, kalau kita lihat tadi lucu dan menarik, tapi kayak kok bisa gitu ya. Tapi cukup berbahaya ya, mungkin nanti lututnya anak-anak mungkin bisa agak lecet. Mungkin ini bisa dilakukan di ruang kelas, ataupun juga bisa dilakukan langsung di kolam renang. Yang betul banget. Yang airnya mungkin dangkal. Ya, gitu betul sekali. Ini bisa jadi perhatian kita bersama. Tapi kita hadirkan informasi lainnya lagi untuk Anda pemirsa, di mana 2 warga negara asing diduga melakukan perampasan uang toko servis ponsel
di Jombang, Jawa Timur dengan cara hipnotis. Dalam kondisi tak sadar, karyawan toko membiarkan pelaku yang mengambil uang terekam CCTV. Rekaman CCTV memperlihatkan dua warga negara asing mendatangi toko servis ponsel di Desa Pulau Lor, Kecamatan Jombang, Kota Jombang pada Minggu sore. Seorang di antaranya menanyakan charger ponsel. Karena karyawan toko mengatakan tidak punya, pelaku kemudian menukar uang. Dalam kondisi tak sadar, korban membiarkan aksi pelaku mengambil uang dari dalam laci toko hingga terkuras seluruhnya. Kedua pelaku langsung kabur. Korban rugi sebesar 2,5 juta rupiah. Korban mengaku melihat pelaku mengambil uang dari laci namun tidak bisa berbuat apa-apa. Mau beli casnya itu nggak ada, terus dia mau tukar uang. Itu uang apa, Mas? Uang rupiah. Terus? Mau ditukarkan. Terus saya kasih uang 5 ribuan itu nggak mau, langsung aja masuk ke loker dan itu ambil sendiri. Korban memastikan pelaku adalah warga negara asing, namun secara pasti korban tidak mengetahui berasal dari negara mana. Berbekal rekaman CCTV, kejadian tersebut telah dilaporkan ke polisi. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Ya, kita ke Bogor. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kecelakaan terjadi antara mobil truk pengangkut sampah dengan mobil box bermuatan obat-obatan yang terjadi di Jalan Raya Paterongan, Kecamatan Galis, Bengkalan, Jawa Timur. Insiden laka lantas yang terjadi di Jalan Raya Paterongan, Kabupaten Bangkalan mengakibatkan sampah berserakan menutupi setengah badan jalan setelah truk yang mengangkutnya terguling. Sampah-sampah tersebut bahkan bercampur dengan kardus-kardus berisi obat-obatan setelah tumpah dari mobil pickup box yang juga terguling di lokasi ini. Kecelakaan yang melibatkan truk sampah dan pickup box obat-obatan ini bermula saat kedua kendaraan sama-sama sedang melaju kencang beriringan dari arah barat. 3 orang luka dalam kejadian ini langsung dievakuasi ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Ini truk sama mobil box itu sebetulnya sama-sama. Dia berjalan dari arah barat, ya kan. Namun demikian, dugaan kami truk itu ada di samping sebelah kiri, dia hendak berpindah lajur. Muatan berpindah lajur, kemudian kena senggolan, kedua truk terguling, jatuh terguling. Terus kemudian untuk korbannya ada 3. Sementara 2 kendaraan yang terguling dievakuasi oleh petugas dengan menggunakan mobil derek. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Abdul Rahim, TV One mengabarkan. Nah, kita hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda. Ini sepatutnya tidak dilakukan oleh kepala daerah. Karena seorang kepala daerah atau kepala desa ini viral di media sosial, pemirsa. Karena postingannya menuai kontroversi selesai kembali dari pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bogor. Bawa apa? Bawa berkat. Ini bawa berkat nggak? Nggak. Aduh, seumur-umur. Ada mau lihat kan nih bawa berkat. Itulah postingan Kepala Desa Gunung Menyan, Wiwin Komalasari, yang dianggap melecehkan bingkisan yang diterima dan dibawanya. Unggahan tersebut menuai pro dan kontra di kalangan netizen, terutama ketika terucap kata geli dari mulut Kepala Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Geli ya. Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Wiwin yang ditemui di kantornya membantah telah melecehkan bahkan meremehkan bingkisan yang dibawanya. Waktu kemarin, kronologinya sebetulnya kita tidak ada niatan untuk menghina ya, melainkan seru-seruan gitu. Kita dapat makan itu kan di besek ya, dan kita tidak makan di sana, melainkan kita dibawa di teng-teng dan kita seru-seruan seneng gitu. Nah mungkin di situ ada kata-kata geli. Geli itu bukan berarti jijik, melainkan itu lucu gitu. Kalau saya sendiri pribadi orang Sunda.
ya. Jadi berbicaranya, ih lucu ya kita seru-seruan bawa bawa teng-tengan ini, bawa berkat ini, lucu banget gitu, senang banget gitu, karena kita memang mau makan bareng-bareng di parkiran gitu. Ibu bawa jomet ya? Sebelumnya, pada hari Sabtu lalu, Kepala Desa dan Camat se-Kabupaten Bogor diundang ke acara serah terima jabatan di kantor DPRD Kabupaten Bogor. Setiap tamu undangan mendapatkan buah tangan berupa kenang-kenangan dan makanan di dalam sebuah kantong berwarna putih. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Kemana Om? Ayo. Ya pemirsa, informasi lainnya, niat rekreasi bersama keluarga. Seorang anak berusia 6 tahun meregang nyawa setelah terjepit saluran pembuangan air di kolam renang. Sesaat lagi tetap di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali bersama dengan kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda di mana niat rekreasi bersama dengan keluarga. Seorang anak berusia 6 tahun asal Garut, Jawa Barat malah meregang nyawa setelah terjepit saluran pembuangan air kolam renang. Ya, polisi masih memeriksa sejumlah saksi untuk menentukan apakah kasus kematian ini ada unsur kelalaian atau kecelakaan biasa. Ya Allah, kumaha ieu budak geus arek sajamnya. Video amatir warga merekam detik-detik seorang bocah asal Garut, Jawa Barat yang terjepit rongga saluran pembuangan air kolam renang. Teriakan histeris berulang kali terdengar karena proses penyelamatan sangat sulit dilakukan. Hal itu disebabkan bagian tangan korban tersangkut di saluran pembuangan air kolam. Korban bernama Bagja Nurjaman berusia 6 tahun. Warga Kampung Cimanyar, Desa Bojongkaler, Kecamatan Pamempek ini sebelumnya tengah bermain prosotan di salah satu area wisata kolam renang Pamempek. Namun, siapa sangka saat ia terjebur ke dalam kolam, tangannya malah masuk ke lubang pembuangan air kolam. Petugas damkar dan warga lain berusaha untuk mengevakuasi korban dengan menguras air kolam secara manual. Namun, nyawa korban tidak tertolong karena sudah terlalu lama berada di dalam air. Dan posisinya tangan terjepit dan juga badannya terendam air sehingga susah untuk bernapas, dan kami melakukan evakuasi untuk penyelamatan korban tersebut. Setelah anak tersebut dapat evakuasi dari jepitan tangannya, sehingga kami membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sibalong, dan pihak rumah sakit menyatakan meninggal dunia. Insiden tewasnya bocah yang sedang rekreasi ini terjadi pada Minggu 23 Februari lalu. Polisi telah melakukan identifikasi termasuk olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata. Polisi juga akan memeriksa pengelola kolam renang untuk menentukan apakah kasus kematian ini ada unsur kelalaian atau kecelakaan biasa. Kita sudah melakukan olah TKP. Untuk kedepannya kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk SOP ataupun pengamanan di kolam renang tersebut. Sudah ada beberapa saksi untuk diminta keterangan di lokasi oleh unit 3. Saat ini kita masih tetap untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tapi sejauh ini ada unsur kelalaian atau gimana Pak hasil penyelidikan sementara begitu? Untuk sementara kita belum menyimpulkan, kita masih mengumpulkan data-data, kita mengumpulkan ya segala macam perizinan dan lain-lain dari pengelola tersebut. Ya Allah. Meski orang tua korban tidak membuat laporan termasuk melakukan penuntutan terhadap pengelola kolam renang, namun Polres Garut tetap mendalami kematian bocah yang terperangkap saluran pembuangan kolam renang itu. Selain memeriksa pengelola, penyidik juga akan mendalami izin operasional, termasuk memeriksa alat kelengkapan penyelamatan. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, buntu tewasnya seorang bocah di salah satu area wisata kolam renang di Pamempek, Garut, Jawa Barat. Pengelola kolam renang akan dipanggil dan diperiksa oleh Polres Garut. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus ini kita sudah terhubung dengan AKP Joko Prihatin, Kasat Reskrim Polres Garut. Selamat siang Pak Kasat.
Ya, Selamat siang, Mbak. Pak Kasat, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu kronologi jelasnya seperti apa? Kok bisa ini bocah 6 tahun tewas akibat tangannya ataupun salah satu jarinya tersedot di saluran air kolam renang? Ya Mbak, ya, bisa kami jelaskan. Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025, kurang lebih jam 10, kita mendapatkan laporan dari Polsek setempat ya, bahwa ada anak korban yang sedang berwisata bersama keluarganya bermain wahana air di kolam renang ANB di Pamopek, Garut. Nah, sewaktu yang anak korban ini melakukan permainan perosotan dari atas langsung kecebur ke dalam kolam. Nah, tidak sengaja ataupun langsung tangannya atau tenggelam tangannya menyangkut ke saluran pembuangan air yang itu berfungsi juga untuk sirkulasi air, ya, sirkulasi air yang mana dialirkan ke wahana tersebut atau perosotan tersebut. Nah, melihat keadaan tersebut, ibu korban yang ada di TKP kemudian meminta tolong ke warga atau yang pengunjung, kebetulan pengunjungnya juga sangat ramai. Akan tetapi tangan korban atau tangan kanan anak korban ini masuk ke saluran air tersebut tidak bisa ditarik. Ya, akhirnya dengan menghubungi dinas pemadam, akhirnya bisa dikuras. Ya, ternyata korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Untuk kedepannya kita langsung datang TKP dengan membawa unit identifikasi. Kita melakukan olah TKP, memberikan garis polisi atau polis lain di lokasi, dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk ibu korban dan tetangga korban yang ikut juga di wahana tersebut yang menyaksikan langsung. Kedepannya kita juga hari ini pun kita akan melakukan pemeriksaan terhadap pengelola wahana tersebut. Untuk sementara itu dulu, Ibu. Oke, Pak Kasat, Anda juga sudah mendalami terkait dengan kasus ini pastinya. Tetapi yang menjadi perhatian kami saat ini adalah di video para warga itu menguras dengan manual. Apakah memang tidak ada alat untuk menguras kolam atau seperti apa kejadiannya saat itu, Pak? Ya, memang kita masih mendalami apakah SOP yang ada di wahana tersebut, ya. Kita masih memeriksa standar keamanan kolam di wahana tersebut bekerjasama dengan atau bersinergi dengan Kadispora, Dinas Pemuda dan Olahraga, mengenai standar keamanan di kolam tersebut. Kemudian apakah di situ ada penjaga, kemudian rambu-rambu atau yang menjelaskan bahwa kedalamannya sekian atau sekian, masih kita dalamin. Oke. Berbicara dengan standar keamanan, apakah sebelumnya mungkin ini ada pengawasan dari pihak kepolisian atau mengecek sebenarnya standar keamanan di kolam renang itu seperti apa hingga tiba-tiba kejadiannya seorang bocah 6 tahun tewas, Pak? Sebelumnya apakah tidak ada pengawasan ataupun pengecekan dari pihak kepolisian? Memang kita masih mendalami ya, Bu, ya Mbak ya. Apakah dari hasil pemeriksaan kemarin dari olah TKP, untuk sementara memang lubang atau sirkulasi air di kolam tersebut tidak ada penutupnya, sehingga tangan anak korban itu masuk ke lubang saluran air tersebut dan terjepit sehingga tidak bisa dikeluarkan lagi, walaupun warga yang pengunjung di situ sudah banyak yang berusaha untuk menarik tangan tersebut tapi tetap tidak bisa. Akhirnya dengan inisiatif warga menguras dengan ada yang pakai manual dengan ember, ada yang berinisiatif menghubungi damkar sehingga dengan alat penguras mesin akhirnya baru bisa terkuras
air tersebut. Baik, Pak Kasat, sebelum Anda mungkin nanti akan memeriksa lebih lanjut terkait dengan kasus ini kepada pengelola, apa kemudian tanggapan awal dari pengelola terkait dengan kasus yang terjadi ini? Ya, saat ini pengelola masih dalam perjalanan untuk kita akan dilakukan pemeriksaan, Mbak. Nanti untuk perkembangan atau hasil pemeriksaan kami kita akan gelarkan untuk menentukan apakah ada unsur kesengajaan atau unsur kelalaian dalam insiden tersebut, dan sehingga kita dapat menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian tersebut, ataupun nanti untuk sementara kita tutup untuk wahana tersebut dan akan memeriksa kelayakannya supaya nanti ke depannya tidak akan terjadi kembali. Untuk sementara ditutup dulu untuk wahana tersebut. Oke. Demikian, Mbak. Oke, Pak Kasat, kalau di kasus-kasus seperti ini yang paling bertanggung jawab siapa, Pak? Apakah nanti kemungkinan adakah tersangka dalam kasus-kasus seperti ini atau bagaimana? Ya, nanti kalau memang kita temukan ada unsur pidananya, ya kita akan tentukan dalam gelar perkara untuk menentukan apakah ada unsur kelalaiannya atau SOP baik dari perizinan dan lain-lain, apakah menyampai ke perizinannya ke kolam tersebut. Nah, kita masih dalamin. Oke, baik, Pak Kasat. Perkembangan lanjut nanti di. Oke, baik, Pak Kasat, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga kasus ini bisa terbuka terang, begitu ya, Zik? Ya, begitu juga dengan himbauan untuk para bapak-bapak dan juga ibu-ibu untuk tetap waspada, dan juga mungkin ini rekreasi ya, namun juga perhatian kita kepada anak-anak juga tetap yang terutama, begitu. Pengawasan juga harus tetap dilihat, begitu ya. Jadi eye contact kita atau pengawasan kita tuh harus fokus kepada anak-anak. Jadi tidak terlepas, begitu ya, dari pengawasan orang tua. Ini juga jadi perhatian kita bersama. Dan usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Apa kabar Indonesia Siang kembali untuk Anda pemirsa. Kita lihat informasi menarik dari Jawa Barat. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SMK Dharma Pertiwi Padalarang pasca meninggalnya seorang siswa yang saat berlatih pentas seni memerankan adegan bunuh diri yang diduga menggunakan pisau asli. Nah, ini pihaknya akan meninjau kembali program-program tahunan yang diselenggarakan di sekolah. 5 hari pasca meninggalnya seorang siswa sekolah menengah kejuruan Dharma Pertiwi di Desa Cempaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat meninjau ke lokasi. Korban meninggal dunia akibat mengalami luka tusukan di bagian perut diduga atas tindakannya sendiri saat memainkan peran dalam pertunjukan drama. Saat ini pengawas sekolah dari kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Provinsi Jawa Barat bersama pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini. Distrik Jabar berkomitmen mengutamakan keselamatan siswa di lingkungan sekolah, namun menurutnya kejadian di SMK Dharma Pertiwi merupakan musibah di luar prediksi pihak manapun. Pihaknya akan menelaah lagi program-program tahunan dan akan melakukan pendampingan sekolah dalam menyusun programnya agar ketika diimplementasikan tidak lagi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti tadi saya sebutkan, kami akan menggali lagi program-program, akan menelaah lagi program-program tahunan, terutama tahunan terkait dengan siswa, itu harus kami tinjau ulang agar kami akan lebih berhati-hati agar nanti program tersebut ketika diimplementasikan tidak lagi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja. Sebelumnya, korban Muhammad Rafiq Dafirli, siswa 17 tahun, sedang mengikuti latihan pentas seni di sekolahnya pada Kamis lalu. Dalam kegiatan pentas seni ini, korban memerankan adegan drama bunuh diri. Diduga korban terluka akibat pisau yang dipakai pentas. Siswa kelas 3 SMK ini kemudian dilaporkan meninggal dunia. Berdasarkan keterangan dari sekolah, korban telah berinisiatif melakukan sesuatu yang di luar sepengetahuan pihak sekolah. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One, mengabarkan.
Pemirsa, aksi kekerasan kembali terjadi. Kali ini sebuah video memperlihatkan aksi kekerasan dengan menenteng sebuah senjata tajam yang diduga ini dilakukan oleh oknum TNI di Kebumen. Ya, dan Dim 0709 Kebumen, Letkol Ardianta Purwadana memberikan klarifikasi peristiwa tersebut. Ngapain sih? Dalam video yang diunggah akun TikTok akurat.co, dinarasikan oknum TNI di rumah salah satu warga menganiaya dan menakuti warga dengan senjata tajam. Video tersebut direkam oleh istri pemilik rumah. Dikatakan pula, salah satu pelaku memukul korban di depan anak dan istrinya yang sedang hamil. Pada video tersebut juga diperlihatkan korban yang terluka di bagian belakang leher sedang dirawat di rumah sakit. Dan Dim 0709 Kebumen, Letkol CZI Ardianta Purwadana yang ditemui di kantornya memberikan klarifikasi peristiwa tersebut. Letnan Kolonel Kopsni Ardianta dan Dim Kebumen yang melakukan klarifikasi memang bahwa video yang ada di video viral tersebut adalah anggota Kodim Kebumen. Jadi di sini ada cerita yang melaporkan itu namanya saudara Afif. Nanti ada gambar korbannya seperti ini, ya kan? Di belakang video viral tersebut. Ini hasil visumnya, ternyata ya tidak terkena apa-apa. Hasil pemeriksaan datang sendiri ke rumah sakit. Menurut beberapa saksi yang ada di situ, itu kejadiannya tidak seperti itu. Ya saya sebagai komandan Kodim, ya saya mengambil jalan tengah bahwa memang berita ini perlu diklarifikasi, tidak boleh kita semena-mena melaporkan hal-hal yang buruk langsung ke media, tapi harusnya kita bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang benar. Sementara korban yang didatangi ternyata tidak di rumah dan saat dihubungi melalui pesan singkat, MA mengaku anak istrinya masih syok dan saat ini sedang tidak di rumah. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Wahyu Kurniawan, TV One mengabarkan. Ya, kita ke Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pemirsa. Seorang kepala desa di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menderita luka tusuk usai terlibat duel dengan seorang warganya. Diduga pemirsa, peristiwa perkelahian terjadi akibat dendam pribadi. Main, dapat pisau dah. Woi, masa? Duel antara kepala desa Muara Bola, Kecamatan Sosor Gadong, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dengan salah seorang warga sempat rekam kamera warga lainnya. Saat hendak duel, warga yang menggunakan peci hitam tiba-tiba mengeluarkan senjata tajam diduga pisau, membuat SP, pria berbaju merah, sang kepala desa, berlari ke kebun sawit. Naas, kepala desa terjatuh dan langsung dihujani tusukan beberapa kali oleh pelaku AHP. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut langsung berusaha untuk melerai dan mengamankan pisau yang dibawa pelaku. Kepala desa langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat karena kondisinya kritis usai ditusuk pelaku beberapa kali. Menurut polisi, keduanya terlibat permasalahan pribadi sebelum peristiwa terjadi. Hingga kini pihak kepolisian masih mendalami kasus ini. Sementara pelaku AHP masih diamankan di unit Reskrim Polres Tapanuli Tengah untuk pemeriksaan lanjut. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sharon Situmorang, TV One mengabarkan. Pemirsa, bocah disabilitas dianiaya 3 remaja putri sekolah SMA, ini pemirsa, di Kota Mobagu Selatan, Sulawesi Utara. Di sebuah rumah kosong, AM dianiaya 3 remaja putri. Tak peduli dengan jeritan kesakitan korban, ketiga pelaku yang merupakan siswa SMA terus menyiksa AM. Puas melampiaskan kemarahannya, para pelaku meninggalkan korban warga Kecamatan Kota Mobagu Selatan, Sulawesi Utara begitu saja.
Kapolsek Kota Mobagu AKP Noldi Rimporok mengatakan, peristiwa tersebut disinyalir adanya kesalahpahaman para pelaku dan korban. Jadi dari hasil pemeriksaan, rupanya si korban ini, AM ini, dia tadinya kan bermain handphone di salah satu rumah kosong di Kecamatan Kota Mobagu Selatan. Nah, tiba-tiba terjadi kesalahpahaman dengan salah satu temannya. Kemudian saat itu diseretlah si korban ini, AM ini, ke salah satu rumah lagi yang tidak jauh dari situ. Kemudian 3 orang teman-temannya ini melakukan tindakan fisik terhadap korban. Ada yang menjambak, atau ada yang menggaruk tubuh korban, sehingga kondisi korban saat itu ada bekas-bekas luka. Nggak ada yang sempat mencekik begitu, Bang? Ada juga yang dari keterangan orang tuanya, dari cerita si korban, dia sempat dicekik oleh 3 orang, salah satu dari ketiga orang pelaku. Kapolsek berjanji akan memeriksa semua yang terlibat dalam peristiwa tersebut, termasuk orang tua korban. Dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Rifandi Kamaru, TV One mengabarkan. Retret pembekalan kepala daerah se-Indonesia di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah sudah memasuki hari ke-5. Sesaat lagi tetap di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Ini ada 39 kepala daerah dari PDI Perjuangan yang akhirnya masuk ke area retret di Akademi Militer Magelang. Sebelumnya mereka menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah setelah mendapat larangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ada belanja dan ada pembiayaan. Gubernur Jakarta Pramono Anung bersama 39 kepala daerah lain dari PDI Perjuangan telah hadir mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Padahal sebelumnya mereka menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah setelah mendapat larangan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Mereka memasuki area retret terbagi dalam 2 kelompok. 17 orang masuk pada Minggu malam dan sisanya 22 kepala daerah PDI Perjuangan masuk ke Akmil pada Senin pagi. Pramono kemudian mengatakan masih terus berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan DPP partai. Apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan juga DPP partai. Apa yang kemudian menjadi keputusan bersama, tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum. Selain Pramono Anung, kepala daerah PDI Perjuangan yang telah hadir di antaranya adalah Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Masinton Pasaribu menyatakan kepala daerah PDI Perjuangan yang belum hadir tersisa berasal dari Bali. Tadi malam itu ada 17 kalau nggak salah. Ya. Kenapa sih harus beda waktunya gitu, Pak? Kenapa nggak berbarengan gitu tibanya di Akmil Magelang ini? Ya ada yang malam. Ya kita Kenapa nggak bareng-bareng? Ya kita nunggu Mas Pram. Oh, nunggu Mas Pram. Yeah. Kalau ini datang ke sini udah ada izin langsung dari Ibu Ketua Umum mungkin? Penjelasannya ada di Mas Pram itu. Okay. Ini udah semua kepala daerah dari PDIP untuk bergabung di Akmil Magelang hari ini, Pak? Kecuali Bali ya. Kecuali Bali. Itu kenapa tuh Pak alasannya belum gabung? Nggak tahu, tanya di Bali, teman-teman Bali. Mereka masih di Jogja. Tim TV One mengabarkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan kepala daerah dari PDIP sudah mendatangi Akmil Magelang. Mereka yang baru bergabung bisa langsung beradaptasi dan mengikuti kegiatan retret. Semua kader PDI, Pak? Iya, semua kader PDI. Pak, ada arahan khusus, Pak, untuk kepala daerah yang baru saja masuk, Pak? Ya, silakan bergabung aja. Silakan bergabung dan kemudian segera menyesuaikan diri, berkenalan sama teman-teman yang lain, ikuti narasumber, manfaatkan waktu untuk sekali lagi membangun jaringan dengan para menteri, para gubernur, bupati, wali kota. Tadi ini kan semua lagi rapat, bukan rapat, lagi saya minta wajib saya suruh kumpul
para gubernur dengan para bupati wali kotanya semua ini ada yang se-Sumatera, ada yang se-Jawa, saya pecah dua supaya nggak terlalu banyak, kelasnya kan Jawa banyak, Bali Nusra sendiri, kemudian juga ada yang Sulawesi, kelompok yang di Kalimantan, Indonesia Timur. Tapi nanti malam dan besok saya minta pecah kecil lagi per provinsi sendiri. Udah mulai diskusi antara mereka gitu. Mau diapain daerahnya, rakyatnya. Pemirsa, retret pembekalan kepala daerah se-Indonesia di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah sudah memasuki hari kelima. Semua peserta harus mandiri mengerjakan tugas harian mereka. Kegiatan retret sudah dimulai sejak subuh. Sebelum pembekalan, para kepala daerah mengikuti senam olahraga. Jam 8 waktu Indonesia Barat, para peserta harus masuk kelas untuk mengikuti kegiatan dan mendapat materi hingga selesai pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Suasana pagi hari. Selama menginap di tenda glamping di lokasi retret, para kepala daerah harus hidup mandiri dan melaksanakan tugas harian seperti menyapu, bersih-bersih, membuat kopi sendiri, dan lain sebagainya. Kegiatan retret kepala daerah dan pembekalan ini akan berguna untuk diterapkan setelah para peserta kembali ke daerah masing-masing. Salah satu kepala daerah, yaitu Bupati Kabupaten Bogor Rudi Susmanto, mengaku merasa bangga selama kegiatan retret dan pembekalan menjadi tantangan. Karena baru kali ini ia mendapatkan materi langsung dan bisa bertemu menteri dan lembaga-lembaga lainnya. Nantinya apa yang selama ini ia dapat tentunya akan disampaikan ke perangkat daerah kabupaten yang dipimpinnya. Rudi juga selama di tenda glamping di lokasi retret harus hidup mandiri dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti menyapu dan membuat kopi. Kita betul-betul merasakan pengalaman yang sangat-sangat luar biasa yang mungkin belum pernah kita alami selama ini. Keindahan alamnya, ada Gunung Tidar di belakang kita, tokoh-tokoh besar bangsa ini juga sebagian besar lahir di Magelang, lahir dari Lembah Tidar. Mudah-mudahan kita berkumpul bersama-sama dengan seluruh kepala daerah se-Indonesia. Berkumpul hari ini kita dapat saling bertukar ilmu, bertukar informasi, bertukar ide dan gagasan untuk kita membangun wilayah kita masing-masing, membangun bangsa Indonesia dari wilayah kita masing-masing. Selamat pagi, Pak. Semua peserta retret pembekalan kepala daerah di Magelang harus mengikuti acara secara full, mulai dari bangun pagi jam 4.30, mengikuti senam pagi, masuk kelas dan mengikuti kegiatan dan mendapatkan materi hingga selesai pada malam hari. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Nah, Zega dan juga pemirsa, pasti di hari kelima ini kita penasaran apa saja kegiatan yang dilakukan oleh para kepala daerah di hari kelima ini. Langsung saja akan kami ajak Anda menuju ke rekan kami, reporter TV One Arga Dumadi di sana. Arga, gambarkan kepada kami bagaimana kegiatan di hari kelima ini. Silakan. Ya, pemirsa, untuk hari kelima ini agenda dari para kepala daerah yang mengikuti retret ini tidak jauh berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Tadi pagi dibuka dengan senam pagi, kemudian juga apel, dan dilanjutkan dengan pemberian materi yang masih berlangsung hingga saat ini, di mana saat ini merupakan pemberian materi ketiga dengan tema utamanya ini adalah tentang Asta Cita kelima, yaitu terkait dengan industrialisasi dan juga hilirisasi untuk penambahan atau peningkatan nilai tambah dari Indonesia, begitu, dengan subtemanya ini berkaitan dengan pangan, kemudian juga kelanjutan industrialisasi dan juga hilirisasi. Dengan bicara ini ada dari Menko Pangan, kemudian juga Menteri Investasi dan Hilirisasi, serta Menteri ESDM, di mana untuk sesi ketiga ini berlangsung dari pukul 13.30 hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan pemberian materi sendiri di hari ini akan terus berlangsung hingga pukul 9 malam nanti, yang berdasarkan agenda ini juga akan ada pembicara dari KPK. Untuk menteri sendiri total ini pada hari ini ada 12 menteri yang memberikan pemaparan kepada kepala daerah yang mengikuti agenda retret sejak hari Jumat lalu hingga saat ini, di mana pada pagi hari tadi ini ada Menko PMK, ini Pratikno sudah memberikan juga pemaparan, dan
Bapak Praktikno sendiri tadi menyampaikan kepada awak media bahwa pihaknya tadi menyampaikan terkait dengan pendidikan, kemudian juga terkait dengan program-program pemerintah di daerah, misalnya adalah untuk makan bergizi gratis, yang ini tentunya perlu ditingkatkan dan juga diteruskan. Dan tentu saja ini untuk pemberian materi atau pemaparan ini tidak hanya berjalan satu arah dari menteri saja kepada para peserta, namun para peserta juga dipersilakan untuk bertanya ataupun juga memberikan tanggapan, serta mungkin ingin bercerita kondisi yang ada di daerah-daerah mereka masing-masing begitu. Karena tadi juga ketika ada Menteri Komdigi Mutia Hafid tadi juga sempat memberikan pemaparan, ada tadi dari salah satu daerah yang menyampaikan bahwa untuk wilayahnya sendiri ini untuk masalah internet dan juga digital ini masih terbatas, sehingga memang event ini ataupun juga sesi ini bisa dijadikan sesi untuk saling bertukar pikiran begitu. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, Arga Dumadi mengabarkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kami akan hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita akan hadirkan berita viral untuk Anda pada kesempatan kali ini, di mana dua konten kreator diusir warga saat membuat konten di tengah banjir yang melanda Bandar Lampung nih, Sega. Ya, Celia, insiden ini terjadi setelah keduanya mengajak anak-anak berenang di area banjir yang dinilai membahayakan keselamatan. Kami bukan buat konten, bantu dong. Nah iya, oke. Dalam rekaman yang beredar, terdengar teriakan warga yang meminta kedua kreator tersebut untuk segera meninggalkan lokasi. Rumahnya Mbak ya. Tunjukin, Mbak ini warga sini. Kami makan berjam siang, Mbak. Arinda, ini Mbak di sini bikin konten dapat duit, Mbak. Makanya saya bilang hati. Apa itu? Mas, hapus video itu. Hapus videonya. Bahkan, beberapa warga meminta mereka menghapus rekaman yang sudah dibuat. Nggak ada backup. Lihat di foldernya. Nggak ada, Bang. Jadi hapus. Ini yang ngomong warga sini ini loh, saya nggak ngomong mas itu. Menanggapi kejadian ini, dua konten kreator Ahmad Permana dan Mak Clara akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada warga perumahan Arinda Permai, Bandar Lampung atas kegaduhan yang terjadi. Bapak, Pak. Backupnya mana? Ini bilang ada backupnya. Nggak ada, Pak. Backup, Pak. Backupnya mana? Nggak ada backup. Enggak ini, backupnya mana ini? Nggak ngaku. Itu hapusin dulu. Meski ketinggian air telah surut, banjir masih merendam puluhan rumah warga dengan ketinggian air mencapai 40 cm. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Orang kayak gini, gua kayak nggak bisa ngamin kamu orang, gua tuntut orang. Mikir nggak kamu orang tuh otak kamu orang itu. Dan yang lebih parahnya anak-anak kecil suruh berenang sama dia orang konten ini. Ya, Celia, masih soal berita-berita yang viral kali ini. Kepala desa viral di media sosial karena postingannya menuai kontroversi seusai kembali dari pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bogor. Bawa berkat. Ini bawa berkat nggak? Nggak. Aduh, seumur-umur. Ada mau lihat kan ini bawa berkat. Itulah postingan Kepala Desa Gunung Menyan, Wiwin Komalasari, yang dianggap melecehkan bingkisan yang diterima dan dibawanya. Unggahan tersebut menuai pro dan kontra di kalangan netizen, terutama ketika terucap kata geli dari mulut Kepala Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Geli ya. Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Wiwin yang ditemui di kantornya membantah telah melecehkan bahkan meremehkan bingkisan yang dibawanya. Waktu kemarin, kronologinya sebetulnya kita tidak ada niatan untuk menghina ya, melainkan seru-seruan gitu. Kita dapat makan itu kan di Besek ya, dan kita tidak makan di sana, melainkan kita dibawa di teng-teng dan kita seru-seruan seneng gitu. Nah mungkin di situ ada kata-kata geli. Geli itu bukan berarti jijik, melainkan itu lucu gitu. Kalau saya sendiri pribadi orang Sunda,
Ya, jadi berbicaranya, ih lucu ya kita seru-seruan bawa tank-tankan ini, bawa berkat ini, lucu banget gitu, senang banget gitu, karena kita memang mau makan bareng-bareng di parkiran gitu. Ibu bawa jomet ya? Sebelumnya, pada hari Sabtu lalu, Kepala Desa dan Camat se-Kabupaten Bogor diundang ke acara serah terima jabatan di kantor DPRD Kabupaten Bogor. Setiap tamu undangan mendapatkan buah tangan berupa kenang-kenangan dan makanan di dalam sebuah kantong berwarna putih. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Kemana Om? Ayo. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Sally Alexandra. Dan saya Prita Zege, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa pemirsa.